Hai Franz, gimana kabarmu? Wah, aku baik banget sih. Gimana? Nah, aku tuh Franz butuh rekomendasi orang yang bisa kerja di IO. Nah, aku tuh kan kayak interested banget, terus aku pengen kerja di bidang itu. Kamu ada nggak sih kenalan yang kerja di bidang itu atau mungkin ngerti lah masalah IO gitu? Ada nggak? Kenalan gue ini banyak banget, tapi aku punya salah satunya yang paling bagus. Coba aku ajak ketemu dulu kali ya. Oke. Oke, ajak temu ya, ajak temu. Oke, kita masuk dulu kali ya. Oke, ayo masuk. Yuk. Hai semuanya, aku Christian. Saat ini aku usia 28 tahun. 2011 aku masuk ke UC, 2014 aku lulus dari UC. Saat ini aku sedang menjalankan dua buah bisnis. Yang pertama adalah Foster Event Production, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang I.O. khususnya untuk corporate event. Kami sering menyelenggarakan pameran, bazar, produk launching, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan corporate. Dan yang kedua adalah nasi kulit kita, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang F&B yang dapat kalian temui di Grab maupun di Gojek. Thank you semuanya. Nah, itu tadi video profil dari Iko Christian. Sebelum kita mulai nih Franz, kita bakalan apa? lepas masker dulu. Oke, boleh. Karena demi kenyamanan dan kelancaran talk show, jadi kita harus lepas masker. Oke? Lepas masker Iko. Ya. Nah, ini Ven, teman yang aku mau kenalin ke kamu tentang bisnis mais. Mungkin boleh tanya-tanya, aku juga mau tanya-tanya sih. Oke, kita bakalan tanya-tanya beberapa hal nih kok seputar bisnisnya Koko gitu. IO-nya Koko sih terutama ya. Oke. Jadi mungkin yang pertama nih aku penasaran, kenapa sih Koko kok bisa terjun di dalam dunia IO? Kan kayak banyak nih IO, apalagi tapi masa pandemi gitu loh kok ya, juga susah kan. Jadi kenapa kok awalnya Koko bisnis IO terus mulai kapan gitu? Oke, jadi sebetulnya aku mulai bisnis I.O. ini sejak aku kuliah. Itu kalau nggak salah tahun 2012-2013 itu aku mulai bisnis I.O. gitu. Kan aku kuliahnya di UC, di IBM. Itu tahun-tahun dimana kita sebagai sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa itu kita bikin project-project kayak gitu. Nah, project itu salah satunya aku bikin I.O. gitu. Sebelum I.O. aku bikin yang lain, tapi sampai satu titik aku akhirnya memutuskan untuk bikin di I.O. ini. Kenapa kok di I.O? Soalnya aku ini tipe orang yang suka ketemu dengan banyak orang, gitu, dan suka bisnis yang di bidang jasa. That's why kenapa aku memutuskan oke lah aku tak bikin I.O. aja, kayak gitu. Tantangan tersulit di bidang IO sendiri ini apa kok? Tantangan yang paling sulit itu karena kita I.O. itu adalah bisnis yang mengutamakan kepercayaan ya. Maka pada saat awal kita bikin I.O, yang sulit adalah membuat calon klien itu percaya dengan kita. Itu hal yang paling sulit sih. Iya. Nah, terus kan kalau harus mulai suatu bisnis nih kok, pasti kan harus punya percaya diri lah. Pasti kan kita punya ambisi yang kayak, oh aku bakal berhasil di bisnis yang bakal aku buat. Kok percaya diri sih di bidang IO ini sendiri. Padahal saingannya banyak gitu loh kok. Kayak apalagi mungkin Koko punya prinsip hidup apa gimana waktu menjalani IO ini, dan prinsip-prinsip yang bisa bikin Koko percaya diri bisa IO ini jalan gitu. Oke. Jadi satu prinsip yang aku pegang untuk running semua bisnisku itu adalah kalau kita diminta berjalan 1 mil, kita harus berjalan 2 mil kayak gitu. Nah, implementasinya di bisnis adalah 1 mil itu melambangkan kita punya calon customer yang sudah ditreatment oleh kompetitor ataupun bisnis lain kayak gitu. Sebagai contoh, IOA memberikan harga let's say misalnya 20 juta. Dari harga itu dia dapat A, B, C, D kayak gitu. IOB juga sama, memberikan 20 juta, dapatnya A, B, C, D. Nah, A, B, C, D tadi itu aku anggap sebagai 1 mil. 1 mil. Gitu. Nah, kalau aku bisa memberikan harga yang sama, tapi servisnya di atas itu, ditambah lagi dengan kalau misalnya sudah punya pengalaman dan punya beberapa portofolio, maka klien itu akan mikir 2 kali kalau pakai kompetitor. Akhirnya beberapa klien itu juga memutuskan coba pakai
aku kayak gitu. Oh iya. Itu sih yang aku terapin dalam semua bisnis yang aku jalanin. Oh, oke. Nah, Koko ini kan udah punya bisnis IO ya, Ko. Nah, ada nggak selain bisnis lain selain IO ini, Ko, yang Koko pegang sendiri? Ada, kebetulan tahun lalu waktu masa pandemi aku bikin satu buah bisnis F&B. Nah, kenapa kok waktu pas pandemi gitu loh kok? Soalnya kan ya pandemi ini bikin ekonomi sulit, banyak yang tutup dan banyak bisnis yang juga fail ya kalau bisa dibilang. Kenapa kok percaya diri juga gitu loh kayak waktu pandemi malah buka bisnis baru F&B lagi? Oke. Jadi kenapa aku nggak buka sebelum pandemi? Karena jawabannya aku sudah kehabisan waktu untuk ngurus IO waktu itu. Ya. Gitu. Nah, memasuki masa pandemi, kita tahu bahwa semua IO, semua acara itu mostly tidak bisa dijalankan, Ya, ya kan? Kecuali acara yang berbasis online. Gitu. Akhirnya singkat cerita aku punya waktu lebih lah ya untuk mikirin kira-kira di masa pandemi ini apa yang kira-kira bisa jalan. Kayak gitu. Nah, kenapa kok akhirnya malah launching bisnis itu di masa pandemi? Ya, karena kita tahu pada saat masa pandemi itu membuat persaingan antara perusahaan besar dengan kita yang baru startup itu menjadi adil. Kayak gitu ya. Kita tahu misalnya brand-brand besar ya, brand-brand besar itu yang katakanlah punya store di mall, punya store di jalan raya yang besar-besar, mereka pada goyang karena apa? Karena mereka punya cost itu terlalu tinggi. Ya kan? Nah, akhirnya ditambah lagi kayak masyarakat di masa pandemi itu mereka kan diminta stay di rumah ya kan. Pemerintah menggalakkan PSBB, minta masyarakat tetap ada di rumah. Akhirnya mereka nggak mungkin pergi-pergi kayak gitu loh. Nah, sehingga kita yang baru startup memiliki peluang yang sama besarnya atau mungkin bahkan lebih besar dibandingkan kompetitor yang sudah punya nama besar. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita punya cost itu pasti lebih rendah dibandingkan mereka. Benar. Kayak gitu. Jadi akhirnya kebetulan aku juga suka makan ya. Terus juga suka makan ayam dan kulit ayam. Kalian kalau makan brand yang warna merah atau yang warna kuning ya kan? Selalu disisihkan kulit ayam disisihkan ya kan, dimakan terakhir. Ya. Nah, itulah yang membuat ya udahlah bikin aja kayak gitu. Ada tantangan tersendiri nggak kok waktu buka bisnis F&B ini di masa pandemi? Tantangannya ada karena kita ini brand baru, belum dikenal masyarakat, ya kan, sehingga tantangan terberat adalah membuat masyarakat itu mau mencoba. Gitu. Nah, kenapa Koko kok akhirnya milih untuk membuat brand sendiri dan Koko nggak franchise? Kan banyak nih zaman sekarang yang franchise sana sini, punyanya selebgram, punyanya artis. Kenapa Koko milih buat launching brand sendiri yang Koko tahu pasti bahwa kita kalah nama kayak gitu anggapannya? Oke. Kalau kita franchise, maka kita punya satu kelemahan, yaitu kita punya cost yang besar di depan. Benar. Gitu ya kan, kita punya cost yang besar di depan. Yang kedua, kita ketergantungan dengan brand tersebut. Kalau kita franchise, kita bahan baku pasti ambil dari mereka ya kan. Kemudian sistem kita juga pasti harus pakai sistemnya mereka juga. Yang kemudian setahu saya ada beberapa company itu yang menarget kita para franchisernya kayak gitu. Dan kalau kita memulai suatu bisnis, jangan sampai di awal itu costnya udah gede dulu. Itu kita punya cash flow pasti nggak akan sehat. Jadi mau nggak mau, akhirnya aku putusin untuk bikin brand sendiri. Gitu ya ceritanya. Toh ya, kalau kita bikin brand sendiri, sekarang masyarakat Indonesia itu sudah tidak fanatik dengan brand kok. Mereka akan fanatik dengan produk pertama ya. Iya, produk. Kalau mau bukti ya, kalian mungkin produkku ini kan ada di Grab, GrabFood, ya kan? Kalian coba buka Grab, cari nama produkku, terus sama bandingin dengan kompetitor. Itu coba dicek ratingnya yang paling tinggi siapa. Siap. Ya bisa sih. Bisa. Nanti boleh dicoba lah, dilihat. Boleh lah, kita bisa lah coba-coba. Nah, kok kan ada pepatah ini, mempertahankan perusahaan itu lebih sulit daripada memulai ya, kok.
Itu terasa Kak di bisnis Koko sekarang ini kok? Terasa. Kenapa kok bisa kok? Karena waktu kita mulai, kita pasti tidak akan memulai langsung besar. Jadi skala bisnis itu kan semakin lama semakin bertumbuh kan ya. Pertumbuhan skala bisnis itu membuat tantangan semakin berat. Kayak gitu, ibaratnya pohon waktu kecil kan anginnya nggak seberapa kencang. Nggak seberapa kencang. Begitu udah pohonnya tinggi, baru anginnya kencang kan. Kayak gitu. Nah, tapi semakin berat tantangan itu menandakan bahwa bisnis kita juga semakin berkembang gitu. Jadi walaupun lebih berat tapi lebih baik dibandingkan nggak ada tantangan sama sekali. Bener sih, bener. Nah aku sih kok mau penasaran sih, kayak kan kita sejak tahun lalu, awal tahun lalu itu COVID ya, sampai PSBB dan lain-lain, ekonomi hancur, semua banyak bisnis yang tutup, banyak apa. Nah Koko sendiri ini kok bisa masih mempertahankan IO-nya, apa nggak ada masalah di ekonominya, apalagi Koko sampai buka bisnis baru, bukannya itu makan biaya ya, anggapannya bikin malah cash flow-nya Koko juga malah makin seret kan, apalagi waktu pandemi tadi Koko bilang nggak banyak event gitu kan. Itu kayak tipsnya apa sih kok bisa akhirnya Koko malah sekarang jadi 2 gitu bisnisnya? Oke, yang pertama itu aku selalu menerapkan yang namanya money management ya. Jadi dimana setiap kali kita punya income itu nggak langsung dihabisin kayak gitu. Jadi kita punya income pasti harus disisihkan. Misalnya ada yang ditabung, ada yang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kebetulan aku juga habis beli rumah tahun 2019, berarti kan juga harus ada yang dialokasikan untuk nyicil rumah kayak gitu dan sebagainya. Itu. Nah, paling penting adalah alokasi penghasilan gitu. Jadi pada saat kita mengalokasikan penghasilan kita dengan baik, itu pada saat misalnya ada pandemi, tiba-tiba kan kita nggak tahu toh 2019 katanya ada COVID di China, ya kan? Terus kita kan orang Indonesia percaya, oh nggak mungkin COVID berani masuk sini. Iya, orang Indonesia banget sih itu. Karena COVID kalah sama yang warna kuning itu. Oke. Orang kita minumnya itu. Iya, benar. Nah, tapi pada kenyataannya Maret kita lockdown kan. Nggak ada yang tahu kan kita Maret lockdown. PSBB lah ya mungkin dulu. Iya, PSBB ya. Bahasanya PSBB ya. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi dengan adanya money management yang baik itu akan membuat kita siap untuk menghadapi berbagai macam hal kayak gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, minum dulu kok boleh. Ayo minum. Udah tak tunggu-tunggu nih dari tadi. Kalau mau minum boleh langsung minum aja kok. Oke. Oke kok. Lanjutnya aku nih mau tanya. Kan dengan adanya 2 bisnis sekarang, kok bisa Koko time management? Kan sekarang Koko mungkin IO-nya udah mulai berjalan kan ya. Terus ini makanannya juga berjalan gitu. Time managementnya gimana gitu loh Kok? Kan tadi Koko bilang kenapa nggak buka sebelum pandemi karena terlalu sibuk sama IO. Terus Koko udah buka, sekarang malah IO-nya jalan, foodnya juga jalan gitu kan. Kayak kok bisa time managementnya bagus gitu? Karena pada saat aku bikin produk baru ini di bidang F&B itu dari awal aku sudah meng-hire beberapa karyawan gitu. Jadi sudah ada yang bisa bantu aku untuk jalankan bisnis ini. Karena aku pun belajar dari pengalaman ya. Kalau kita bangun suatu bisnis, kita itu tidak mungkin bisa one man show. Yang aku lakukan pada saat aku bikin IO, mungkin memang aku punya beberapa kru ya. Ya enggak beberapa juga, banyak lah. Tapi mereka kan hanya membantu waktu hari H. Semua preparation itu aku lakukan sendiri. Kayak gitu. Itu yang membuat kehabisan waktu. Nah, tetapi sekarang untuk jalankan brand F&B ku ini, itu aku sudah punya partner dan punya karyawan. Kayak gitu. Jadi mereka bisa jalankan bisnis ini sekalipun aku tinggal. Gitu. Kan sekarang aku lagi sama kalian toh. Tapi tetap jalan kan. Kalau kalian buka di Grab sama di Gojek tetap ada. Gitu. Jadi itulah salah satu caranya. Berarti F&B ini Koko partner ya?
ya sebetulnya yang tak anggap partner ya karyawanku. Karyawan. Itu sih. Oke. Jadi tetap yang punya bisnis Koko sendiri Koko ya, aku sendiri. nggak kerja sama siapa-siapa. IO juga kayak gitu. IO juga sama. Oh, nah Waduh. kalau Koko sendiri lebih terjun ke fokus IO-nya untuk sekarang ya, IO-nya atau food-nya? F&B-nya. Kalau sekarang kalau dilihat dari segi waktu lebih banyak fokus ke F&B F&B. gitu. Kalau dari segi waktu ya. Iya. Kenapa ke F&B? Karena IO ini lebih bisa ditinggal zaman sekarang. Zaman sekarang, oke. Iya, gitu. Zaman sekarang ini lebih bisa ditinggal. Apalagi kita sudah buka IO, nggak mungkin sekarang itu nawar-nawarin, gitu ya. Prinsipku, aku nggak pernah mau nawar-nawarkan produk, ya, ke calon customer. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena itu membuat brand kita turun. Kok bisa? Oh, Bu? bisa ya. Iya, karena kamu sekarang bayangin deh, misalnya ada produk, misalnya ini produk laku banget gitu ya. Iya. Tanpa perlu kita nawarin, ini udah dicari orang. Oke. Tapi bayangin kalau kita punya produk, Ah. ya sudah laku, tapi ditawar-tawarin. Kalau kalian deh, misalnya ada teman kalian yang punya produk tertentu gitu ya, Iya. terus ditawarin ke kalian, image-nya apa? Oh ya dia jualan. Karena apa? Karena barangnya belum laku. Kalau laku, nggak mungkin ditawar-tawarin, nggak bertawar-tawarin. Oke. Iya, Iya, benar. masuk make sense. Jadi itu yang membuat aku memilih untuk ya udah lebih baik kerja yang benar, biarkan word of mouth itu yang jalan. Oke. Kecuali kalau ada beberapa kasus yang sifatnya tender ya. Kayak misalnya aku IO kan aku pegang acaranya Jawa Pos. Ya tahu kan? Tahu koran Jawa Pos. Nah, itu sifatnya tender. Kalau sifatnya tender, ya otomatis aku pasti memberikan penawaran. Ya. Kayak gitu ya kan. Itu pun pihak mereka yang cari kita dulu. Kita punya project ini nih. Tolong dong masukin penawaranmu untuk tender. Gitu. Karena company-company besar itu mereka tidak mungkin mengizinkan penunjukan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu company besar itu kan ada bagian purchasing misalnya contoh ya, Yeah. bagian pembelian. Yeah. Itu nggak mungkin tuh boleh. Oh aku misalnya butuh air minum gitu ya. Iya. Yaudah kita kontrak dengan air minum A secara langsung, itu nggak mungkin boleh. Karena untuk apa? Menghindari orang main belakang tuh. Iya, benar. Iya, Gitu. iya. Pasti akan ditender. Oke. Nah itulah ya saatnya dimana kita masukkan penawaran kayak gitu. Nah, Koko ini kan lebih yang F&B itu online ya. Ya Ada kepikiran buat offline ya? ada. Ada ya. Kapan nih, Ko? Bocoran sedikit lah. Kira-kira di mana? Target sih semester 2 tahun ini, Semester 2 tahun ini. lokasinya yang dekat dengan kampus ataupun sekolah. Waduh. Kampusnya siapa ini, Ko? Waduh. Ya kelihatannya di kampus kalian. Ya. Waduh. Oke, jadi boleh. lebih dekat buat makan-makan ya. Jadi Surabaya Barat, guys. Jadi dicari kalau udah buka ya, guys. Ya. Pecinta kulit mungkin bisa cari ya nanti ya. Betul. Nah, kok aku mau tanya tentang time management sama money management yang tadi Koko bilang. Kita anak muda nih, seumuran aku sama Franz, boros-borosnya nih Boros kan, banget. Ko. Gimana tuh caranya kita bisa money management? Lebih tepatnya money managementnya kita kayak bener-bener jelek, awal bulan, boros kayak gitu. Kasih tips dong Ko gitu. Kalian umur berapa sih? Aku Aku 19. sih umur 15 Mas ya. Tambah 5. Enggak, tambah 5 lagi. 15. Umur 20. Oke, umur 20. Umur 20. Umur 19. 19. Kalian mau bekerja sampai umur berapa? Kalau bisa nggak kerja kok. Kalau bisa nggak kerja? Kan cewek ikut suami kan bisa ya. Bu. Oke, kalau gitu kita nggak Oke. ngomongin cewek ya. Nggak ngomongin cewek. Ngomongin cowok ya. Ah. Kamu mau kerja sampai umur berapa, Fans? Sampai 60 mungkin kok. 60. Iya, 60. Oke. Sekarang saya tanya, di atas umur 60 berarti kamu nggak mau kerja? Menikmati hasil kerja mungkin. Menikmati hasil kerja, Iya. ya kan? Kalau kamu bilang menikmati hasil kerja, berarti ada momen di mana hasil kerjamu dari umur 20 sampai 60 Iya. itu kamu akan sisihkan untuk kamu di atas usia 60, betul nggak? Betul. Itulah yang aku terapkan, gitu. Jadi kalau kita memang kendala ya anak muda, apalagi kalau masih dapat uang saku dari orang tua ya, itu kan
dapat uang saku awal bulan habisin. Ya, Dapat benar, uang saku benar, awal benar. bulan habisin. Kayak gitu. Karena apa? Karena mikirnya masih dapat kok, bulan depan juga dapet. masih dapat. Iya, Nah, mindsetnya kan? gitu sih. Ya kan? Tapi beda kalau misalnya kalian punya mindset uang yang kita terima sebagian itu bukan jatah kita di masa sekarang. Oke, benar. Tapi itu adalah jatah kita setelah kita tidak bekerja. Oh, iya. Nah, itulah yang aku terapkan. Sejak aku kuliah semester 3 itu aku sudah mulai cari uang sendiri, sudah nggak minta orang tua. Kuliah pun juga aku sudah bayar sendiri. Wih. Wih. Gitu. Jadi dengan cara itu aku menerapkan di dalam diriku sih. Jadi sebagian income itu mindsetnya adalah ini adalah porsi untuk masa tuaku kayak gitu. Nah kalau kalian punya mindset seperti itu juga nggak mungkin deh kalian boros, percayalah, nggak mungkin kalian boros. Oke. Kalian juga teman-teman yang menyaksikan ini, kalau kalian punya mindset sebagian income kalian untuk dialokasikan di masa depan kalian, pasti kalian nggak mungkin boros. Benar. Kayak gitu. Oke. Kok cita-cita kecilnya apa sih kok sampai sekarang bisa buat bisnis IO, bisnis F&B itu kepikiran nggak sih dari kecil itu? Dari kecil cita-cita jadi dokter. Jadi dokter tapi malah nyeleweng ke IO sama F&B ini ya. Iya, karena zaman dulu kan waktu kecil mikirnya, wih dokter keren, Iya kayak sih. gitu ya. Tapi enggak lah, seiring berjalannya waktu kan kita berubah ya, mindsetnya berubah. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau menurut Koko bisnis yang sangat cocok buat kita anak-anak milenial, anak-anak masih muda seumuran Koma Frans, apalagi entrepreneur kan, anak UC pasti diajarin Benar. entrepreneur banget. Menurut Koko bisnis apa yang paling cocok? Inovasi apa kok? Kalau dilihat dari bisnis apa yang paling cocok, sebetulnya bisnis yang paling cocok itu adalah bisnis yang kalian betul-betul kuasai. Oke. Sekalipun belum 100% menguasai, tetapi kalian punya passion di bidang itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis yang cocok adalah bisnis yang menjawab kebutuhan pasar Pada saat sekarang ya. pada saat sekarang. Misalnya apa nih, Ko? Misalnya contoh nih, kenapa aku bikin F&B? Ya, karena kita tahu semua orang butuh makan. Betul banget. Iya, Ya kan? betul. Berarti ada kebutuhan, itu kan kebutuhan yang nggak mungkin habis. Oke. Ya kan? Selama kita bisa memberikan kualitas yang baik, ya, harga yang affordable juga, bisnis itu nggak mungkin mati. Iya. Karena apa? Oke. Karena permintaannya ada terus. Ada aja terus setiap hari aku. Ada terus. Kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa menemukan kebutuhan pasar itu apa dan kalian bisa provide itu jauh lebih baik dibandingkan kompetitor yang ada, itu pasti akan jalan. Oke. Oke. Paling gampang misalnya nih untuk tahap belajar gitu ya, bisa aja kalian bikin bisnis F&B bisa, atau kalian paling simple jadi online shop juga bisa gitu. Itu untuk belajar dulu gitu ya. Nah karena kalau tahu Jack Ma, Iya, Ya, tahu. Jack Ma kan tahu kan Tahu. ya. Tahu. Itu dia bilang usia 20 sampai 30 itu kalian harus betul-betul banyak belajar. Banyak belajar, lakuin apapun untuk belajar. Oke. Kayak gitu ya. Jadi misalnya mau belajar bisnis ya udah mulai dari hal yang simpel. Misalnya kalian punyanya apa nih? Nggak punya produk, nggak punya apapun. Ya udah kalian misalnya punya handphone. Iya. Coba aja beli produk di marketplace A kayak gitu ya. Iya. Kemudian jual di marketplace yang lain. Yang lain. Kayak gitu. Itu bisa. Oke. Bisa kayak gitu. Nah, kok karena ini kita udah kehabisan waktu ya, pokoknya juga Wah, sibuk nggak ya kerasa. kan. Aduh, nggak kerasa nih kita tadi Udah kasihkan lama ngobrol. banget ya? Iya. Nah, thank you Paul sih udah mau sharing-sharing ke kita. Thank you Paul udah kayak cerita-cerita pengalaman Koko, tips and trick. Mungkin Koko ada kata-kata buat teman-teman yang di rumah, anak-anak muda atau para anak muda yang mau entrepreneur gitu. Yang baru mulai usahanya Mungkin ada nggak kok?
Nah, jadi buat kalian yang mau memulai sebuah usaha, jangan pernah takut untuk menjalankan usaha kalian, ya. Jangan pernah takut untuk gagal. Ya. Jack Ma juga pernah bilang, habiskan jatah gagal kalian di usia muda. Jangan sampai waktu kalian dewasa, kalian sudah punya keluarga, baru kalian gagal. Kayak gitu ya. Percayalah, kalau kalian punya prinsip yang baik, kalau kalian mengutamakan kebutuhan pasar, mengutamakan customer, produk kalian pasti akan diterima oleh pasar. Oke, nah itu guys dengerin kokonya Quotes ya. of the day, guys. Quotes of the day banget. Nah, oh ya aku sebelum itu promosi dulu dong kok dikit tentang IO-nya Koko atau mungkin kulitnya F&B-nya dulu, Koko. F&B dulu. Promosi Kelihatannya kita bisa menarik banget gak sih? Iya, menarik banget kayak kita bisa cari di mana, kita bisa kontak Koko di mana, terus Instagram IO-nya gitu. Promosi dikit lah kok. Oke. Jadi untuk IO, nama IO-nya ini ya. Foster Event Production. Foster Event Production. Oke. IO ku ini bergerak di bidang MICE. MICE itu apa ya MICE itu? Event pokoknya. Event, intinya. iya event, pokoknya tentang event. Event pokoknya. Apapun eventnya itu. Ya, intinya MICE itu adalah sebuah bidang IO yang bergerak di bidang pameran, ya, kemudian exhibition, kayak gitu, terus kemudian meeting, insentif, perjalanan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Jadi Foster Event Production sendiri adalah IO yang bergerak khusus untuk menangani project-project company atau biasa kita sebut sebagai corporate event organizer. Kayak gitu ya. Kalian boleh lihat di Instagram kita di foster.production. Oke. foster.production. Kayak gitu ya. Kemudian untuk produknya F&B ku itu namanya nasi kulit kita. Kalian boleh lihat di Instagram @nasi-kulit-kita. Kita ada di GrabFood, kita ada di Gojek, dan sebentar lagi kita akan ada di Shopee Food. Oke. Tahu nggak kalian Shopee Tahu Food? tahu Baru dong. tahu aku sih. Baru tahu ya. Tahu Shopee dong. Food itu akan launching tanggal 1 Juni. 1 Juni. Oh. Gitu ya. Oke, Akan oke, launching tanggal oke. 1 Juni itu ada cashback sebesar 60% nanti di Shopee Wih, Food. Wih, lumayan nih. enak-enak. Frans langsung ya. Siap, pasti Oke. aku pesen dong. Oke kok, thank you Paul. Thank you banget, Bro. Thank you banget udah sharing, dan buat kalian di rumah semuanya, semoga talk show hari ini tuh bisa menginspirasi gitu loh, dan bikin kalian buat berani bikin bisnis, menjadi entrepreneur muda Benar. terutama ya. Iya, benar. Ya udah kalau gitu, see you in next HTB Live. Jangan lupa saksikan episode berikutnya ya, guys. Oke, see you and Oke, bye-bye. dadah, bye.